masuk nggak bisa, nggak ada, karena nggak ada passwordnya ya. Setelah kok masuk nggak bisa, pakai yang satunya nggak bisa, ternyata password analisnya kan belum ada infonya ya. Nggak apa-apa ya. Oke, hari ini adalah praktek kimia klinik yang seharusnya dilakukan di lab ya, tetapi karena belum memungkinkan, ini masih dipakai yang offline, yang mahasiswa yang hampir mau lulus ya. Jadi maksudnya sudah tinggal PBL dan skripsi saja. Oke. Sebelum kita melakukan pemeriksaan ya, saya akan menginfokan dulu sebenarnya hari ini kan prakteknya adalah pemeriksaan albumin ya. Di pemeriksaan albumin ini menggunakan metode Bromcresol Green atau BCG. Share-nya sudah kelihatan? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Sudah Ibu. Oke ya. Kemudian albumin ini merupakan protein yang berada di dalam plasma. Hampir 40 sampai dengan 60% itu adalah dari total protein. Albumin itu bagian dari total protein ya. Albumin itu disintesis di hati, jumlahnya tergantung asupan protein ya, umpan balik level albumin plasmanya ya. Molekulnya tidak mengandung karbohidrat dan tidak disimpan di parenkim hati ya. Waktu paruh albumin itu 15 sampai dengan 19 hari ya. Apa arti klinisnya? Level albumin ini mempunyai arti yang kecil dalam diagnosis ya. Namun nilai albumin ini sangat penting untuk tata laksana atau pemantauan pengobatan ya. Dikatakan hiperalbuminemia ya, ini memang jarang terjadi ya, kecuali saat pasien atau responden itu dehidrasi. Ini kalau hiper. Tapi kalau hipoalbumin ya, hipoalbuminemia berarti albuminnya rendah, itu paling banyak terjadi pada penyakit yang disebabkan oleh satu atau beberapa hal ya. Sintesis yang tidak cukup ya, primer pada penyakit hati, sekunder juga karena kurangnya asupan protein. Jadi sintesisnya tidak cukup, tidak memenuhi. Kemudian peningkatan katabolisme, ini karena ada kerusakan jaringan atau inflamasi ya. Berkurangnya absorpsi asam amino ya, yang disebabkan dari sindrom malabsorpsi, malnutrisi ya. Ini juga kurangnya malnutrisi atau malabsorpsi. Hipoalbumin berat ya, terutama disebabkan hilangnya protein, bisa melalui urin atau feses ya. Saat albuminnya kurang dari 2, ini biasanya ada timbul gejala udem atau pembengkakan ya. Udem itu akan bengkak-bengkak ya, tetapi isinya itu adalah cairan ya. Pemeriksaannya untuk albumin ini yang tadi metodenya adalah BCG Bromcresol Green ya. Tidak dipengaruhi oleh senyawa pengganggu. Jadi adanya bilirubin, salisilat ya, kemudian ini hemoglobin dapat memberikan peningkatan setiap 100 mg Hb, albumin akan meningkat 0,1. Nah, jadi kalau albumin ini ada mengganggu di peningkatannya ya, termasuk kalau nanti seperti bilirubin juga salisilat ini akan mengganggu di penurunannya.
pada hipoalbuminemia ya. Jadi pengukuran albumin dengan BCG metodenya ya, ini akan memberikan hasil false ya, tinggi palsu, terutama didapat pada pasien dengan level albumin yang rendah bersamaan dengan alfa globulin ya, pada saat fraksi alfa globulin meningkat ya, ini akan terjadi gimana ya, seperti penderita sindrom nefrotik ya, contohnya ya. Kemudian alfa globulin seperti seroloplasmin dan alfa asid glikoprotein ini bereaksi dengan bromkristallin tadi, menambah intensitas warna ya dari reaksi yang nampak pada albumin karena ada perubahan reaksi warnanya ya. Ini terjadi apabila inkubasi lebih dari 5 menit ya, jadi albumin tidak boleh inkubasinya lebih karena warnanya nanti akan berubah lebih tua mungkin gitu. Spesifisitas reaksi untuk albumin ya dapat ditingkatkan ya dengan melakukan pembacaan absorben ya dengan standar ya, waktu yang lebih pendek setelah dicampur antara reagen dan plasma yang akan dilihat ya, 0,5 sampai 30 detik ya. Kemudian prinsipnya untuk BCG ya, uji kolorimetri dengan metode endpoint sampel dan penambahan R1 itu isinya buffer ya, kemudian penambahan R2 substratnya ya, ini begitu ditambah reagen ya, nanti reaksi akan terus berjalan, terus dimulai ya. Pada pH 4,1 albumin bersifat sebagai kation, ini yang akan mengikat bromkristallin ya, bersifat sebagai anion. Kemudian metode BCG ini albumin diikat oleh BCG membentuk kompleks warna biru hijau. Intensitas warna ini biru hijau ini akan berbanding lurus dengan konsentrasi albuminnya ya, diukur pada panjang gelombang. Nanti ini akan dilihat di tergantung reagen kit yang digunakan. Ini reaksinya sama, albumin ditambah BCG yang akan mengubah pH, kemudian albumin menjadi albumin BCG yang kompleks, warnanya itu akan tetap biru hijaunya tadi ya. Ini nanti kita lihat untuk reagen ya, belum tentu sama. Senyawa yang mengganggu pemeriksaan albumin yang tadi bilirubin ya, kemudian spesimen yang atau sampel yang hemolisis, spesimen yang hemolisis darahnya itu lisis ya. Kemudian konsentrasi serum bilirubin sampai dengan 15 mg per desiliter ini tidak mengganggu, tetapi kalau lebih dari itu akan mengganggu. Konsentrasi albumin menunjukkan peningkatan 0,1 tiap 100 mg Hb yang tadi ya. Lipemi ya juga dapat mengganggu pemeriksaan, tetapi tidak signifikan ya. Jadi mengganggunya tidak sampai berpengaruh ya, tapi berpengaruh ke hasilnya ya. Ini nilai rujukannya ya. Kemudian
ini prosedurnya kita di lab di Unimus itu menggunakan mereknya dari Diasis ya. Di kimia klinik itu baik kimia klinik 1, 2 yaitu nanti setiap pemeriksaan itu ada prosedurnya, ini ada di reagen yang kita beli, apakah menggunakan Diasis atau merek lain, bisa Human, bisa merek, itu nanti mesti disertai dengan prosedur ini. Nah, jadi kalian harus bisa membaca prosedurnya ya. Kemudian membaca di alatnya. Yang pertama adalah ini mengartikan pemeriksaan albumin ini dulu ya, bagaimana metodenya, kemudian prinsipnya ya. Ini untuk lembarnya ada lembar ya. Jadi ini metodenya menggunakan BCG misalkan ya, kemudian ini prinsipnya ya tadi dengan BCG nanti serum albumin ini akan menyebabkan warna menjadi biru hijau biru ya. Kemudian reagennya, komposisinya ya, ada buffer sitrat, kemudian ada BCG, ada standar ini yang konsentrasinya adalah 5 gram per desiliter. Nah, kemudian materialnya ini adalah NaCl material yang di sini. Kalau spesimennya bisa serum, bisa plasma heparin, bisa juga plasma EDTA. Ya, stabilitasnya sampelnya ini ya, jika disimpan sampelnya di suhu 20 sampai 25 dia akan tahan selama 10 apa? 10 minggu. 10 minggu. Tetapi kalau disimpan suhu yang lebih rendah 4 sampai 8 tahan sampai dengan 5 bulan. 5 minggu. 5 bulan. 5 bulan ya. Jadi lebih lama kalau disimpan suhu yang 4 sampai 8 derajat atau minus 20. Nah, kemudian ini prosedurnya. Disiapkan 3 tabung. Tabung yang pertama untuk belangko, tabung yang kedua untuk sampel, tabung yang ketiga untuk standar ya. Pada tabung standar diisi larutan standar 10 mikroliter. Tabung sampel diisi sampelnya apa, tergantung nanti apakah serum atau plasma heparin atau plasma EDTA 10 mikro. Masing-masing ditambah reagen ya. Kemudian ditambah reagen 1000 mikro, dicampur, kemudian didiamkan, diinkubasi selama 10 menit ya. Dibaca absorben sampai dengan 60 menit. Jadi minimal inkubasi adalah 10 menit, maksimalnya 60 menit. Kemudian panjang gelombang yang digunakan dipilih, apakah 546 boleh, 540 atau 600 ya. Yang ada di alat itu yang mana ya. Ukuran kuvetnya, kemudian suhunya, suhu boleh 20 sampai 25 atau 37. Kalau pilihannya 20 sampai 25 atau 37, ini pilih yang 37 aja karena lebih stabil ya, tidak ada unsur apa-apa karena ring normalnya juga sama, tidak membedakan suhu. Tapi kalau suhu 20 ini terkadang naik turun ya. Kemudian belangkonya adalah belangko reagen ya. Kemudian ini adalah perhitungannya, ada perhitungannya itu 2 cara. Yang satu menggunakan standar, berarti rumusnya ini albumin absorben sampel dibagi absorben standar kali konsentrasi standar.
konsentrasi standar ini konsentrasi standarnya adalah 5. Kalau konversi faktor menggunakan faktor, albumin itu kalikan 144,9. Ini yang albumin dalam milimolnya. Rank normalnya berapa? Nah, ini rank normalnya ya 3 sampai 5 sampai 5,2 gram per desiliter. Kalau 35 sampai 52 gram per liter. Kemudian ada ini yang mikromol per liter, jadi tergantung yang dipakai yang mana ya. Nah kemudian misalnya stop dulu itu prosedurnya ya, nanti saya share ke di IVKes boleh, kemudian ke nomor masuk di IVKes saja. Perhitungan sudah kelihatan belum? Ibu. Belum? Belum, Ibu. Belum, Bu. Belum, Ibu. Oke, sebentar. Nah, yang tadi belum di stop. Oke, yang tadi diisikan nah di sini tadi ya, pemeriksaan albumin ya, di sini dipilih nanti ya kalau versi ini D4 atau D3 ya. Dan metodenya adalah BCG. Ini prinsip yang diterjemahkan dari prosedur kita di adanya BCG dalam suasana asam ya. Ini albumin serum akan menghasilkan perubahan dari kuning hijau menjadi hijau biru ya. Kemudian di situ reaksinya adalah reagennya tadi ada sitrat buffer, ada BCG, juga ada standar ya. Cara kerjanya yang tadi ya, di tingkat tabung tadi masing-masing diisi, jadi ini diisikan sesuai dengan yang di prosedurnya tadi. Panjang gelombang yang dipilih adalah yang ada di alatnya 546. Faktornya tadi dari konsentrasi standar ini ya, ini adalah 5, suhunya 37 ya. Dan nilai rujukan ini diisi dulu ya. Kalau sudah diisi ada lembar kerja lagi yang untuk pembacaan di fotometernya Mindre tadi ya. Yang pertama nanti diklik yang basic ya, nanti akan muncul ini. Yang kedua tesnya diisi albumin pada alat itu nanti ya. Kemudian ratingnya diisi endpoint karena pemeriksaannya adalah yang tadi konsentrasi per faktor atau faktor kalikan standar, itu berarti endpoint hanya satu pemeriksaan. Ada yang ada yang 2 point, ada yang 3 point, tapi ini yang endpoint. Kemudian ini panjang gelombangnya primernya diisi 546 ya. Delaynya ini adalah waktunya yang terendah, jadi karena waktunya tadi adalah sampai dengan 65 atau 10 ya, 10 sampai dengan 60,
ya ini kita isi 6, terus timnya 6 ini inkubasi di luar nanti tepat 10 ya, 10 detik baru kamu baca, diklik ya. Jadi ini inkubasi yang di luar alat itu. Kemudian satuannya gram per desiliter ya. Yang di sini ditulis reagen blend ya. Direksinya adalah ditulis decrease ya. Aspirasi volumenya sebenarnya alat itu 200 mikro pun sudah bisa membaca ya, tetapi di prosedur itu tadi adalah 1000 mikro masih ditambah 10 mikro sampelnya ya, tapi minim nanti terserapnya minimal 500 mikro ini sudah ada hasilnya, keluar hasilnya nanti ya. Temperatur yang kita pakai adalah 37 ya, ini desimal. Ring normalnya tadi adalah satu angka di belakang koma ditulis desimal 1 ya. Kemudian di add langsung add-nya ini yang kita ambil. Nah, ini yang kedua tidak usah kita isi. Kemudian yang berikutnya akan muncul ini ada K-faktor rule, kita pakai yang rule-nya adalah N1 point. Tadi kan N point berarti 1 poin aja. Kemudian S1 nya kita centang nah, ini adalah standarnya 5, konsentrasi standar tadi ya. Oke, baru di save ya. Setelah save baru di retur ya. Ini nanti akan keluar hasilnya. Nah, jadi ini nanti persiapan yang akan kamu tuliskan. Kemudian lembar laporannya ini dulu, persiapan reagennya, kita menyiapkan reagen di pipet-pipet dulu, kemudian diinkubasi. Setelah itu kita menyiapkan alatnya dengan catatan ini tadi, terus langsung dibaca adalah keluar hasilnya. Nanti juga masih ada tugas kamu untuk membuat laporannya ya. Kelihatan nggak laporannya? Terlihat Ibu. Nah, ini laporan untuk setiap kali pemeriksaan harus nanti membuat laporan ini ya. Misalkan ditulis yang tadi metodenya apa, prinsipnya apa, reaksinya, kemudian prosedurnya ya, panjang gelombangnya ya, bukan ditulis apa, faktornya berapa. Kalau tadi albumin 5 ya ditulis 5, suhunya 37 ya. Kemudian ini hasil pemeriksaan. Nanti saya tulis untuk hasilnya, kamu menuliskan laporan ini yang dikumpulkan ini sebagai penilaian di praktek nanti di saya. Ini adalah laporan ini ya. Nanti harus kamu isi kesimpulannya bagaimana. Kalau ini sudah ada hasilnya, ring normalnya silahkan ditulis, kemudian dibahas kira-kira kenapa kok hasilnya seperti itu ya. Ini ada pembahasannya. Nanti tak tulis di
jadi satu saja lah. Nanti saya potong yang albumin saja ya, karena yang ditulis adalah albumin. Ini nanti yang albumin yang dibuat laporan dengan nilai hasilnya sekian. Nanti saya masukkan ke e-Fikes beserta tadi materi juga lembar prosedur, kemudian tadi yang pembacaan tadi kan sudah saya buatkan ringkasannya. Kemudian nanti tinggal ditemukan hasil pemeriksaan albumin pada tanggal sekian. Nah, itu berarti masukkan nanti di hasilnya ini ya, dimasukkan di sini. Tinggal pembahasan kalian bagaimana. Itu ada yang ditanyakan? Jadi ini protein itu ada albumin, ada globulin ya. Untuk di kimia darah itu kita melihatnya adalah yang albumin. Total protein ada juga. Total protein itu berarti ya albumin dan globulin dibaca semua ya, tapi kalau ini hanya membaca albumin di dalam darah. Ada yang ditanyakan? Ibu izin bertanya, Bu. Untuk lembar kerja yang itu di print apa boleh langsung diketik gitu, Bu? Boleh langsung diketik, terus nanti dikumpulkan lewat kontennya saja ya. Atau kalau kamu print ya boleh, tapi kan untuk mengirimkannya harus kamu foto dulu atau di scan dulu ya. Ini dikumpulkannya nanti karena minggu besok masih saya ya, masih total protein kayaknya kalau tidak salah itu nanti sekalian. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang ditanyakan? Saya masukkan ke e-Fikes ya. Nanti saya masukkan ke e-Fikes. Ibu izin bertanya. Ya. Yang tadi itu kan directionnya itu decrease ya Bu ya, sedangkan panjang gelombangnya itu 546, itu bagaimana ya Bu? Soalnya waktu pas protein panjang gelombangnya juga yang pas glukosa itu panjang gelombangnya 546, sedangkan directionnya itu increase Ibu. Ya, saya lupa. Decrease dan increase tadi berdasarkan panjang gelombang. Kalau kurang dari 445 ya. Kurang dari 400 Ibu. Lah ya, kurang dari 405 itu increase. Kalau tadi saya nulis nanti berarti besok kamu yang memenang. Tetapi kalau lebih dari 400 itu increase, tapi kalau kurang decrease. Kalau tadi panjang gelombangnya berarti 546 ya. Iya. Itu berarti lebih dari 400. Berarti apa? Increase. Nah, patokannya begitu. Kalau panjang gelombangnya lebih dari 400 increase, kalau kurang decrease ya. Nanti diisikan, kalau tadi saya salah mengisikan ya diganti isiannya ya. Ada lagi? Nah, nanti sebelum saya ganti dulu ya. Kemarin sudah membuat ini ya? Sudah Ibu. Ya, Pemeriksaan glukosa. Dengan Bu Fitri ya? Iya Ibu. Ya, berarti sudah bisa. Oke, silahkan untuk mengisi kehadirannya ya. Kemudian saya tutup, kemudian saya langsung masukkan ke e-Fikes. Nanti silahkan semua melihat di e-Fikes ya, atau memang sudah ada belangkonya, tinggal saya prosedurnya saja. Gimana semua? Maksudnya bagaimana Bu? Lah, maksudnya apakah harus saya masukkan semua kayak tadi yang persiapan kamu mengerjakan menerjemahkan prosedur, kemudian
persiapan di alat itu kan berarti kan belangkonya kan sudah ada ini dari Bu Fitri. Kemudian juga belangko laporan yang ini berarti kan sudah punya. Apakah masih butuh atau pakai yang kemarin kamu punya belangko kosong? Belangko ibu saja nggak apa-apa. Oke, saya masukkan aja, yang butuh ya nanti ngambil, yang tidak butuh ya enggak usah diambil gitu ya. Oke, kalau nggak ada lagi berarti saya tutup untuk praktek klinik pada hari ini. Nanti kalau bingung boleh kamu tanya lewat WA ya, chat WA saja. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Iya, oke saya live ya. Assalamualaikum.